Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berikan kita keistiqomahan, memberikan kita hidayah dan taufik, memberikan kita keberkahan, memberikan kita rahmatnya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perlindungannya, menjauhkan kita dari semua musibah, dari semua penyakit, dari semua kemalangan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah wa akhwati fid din rahimana wa rahmakumullah. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya talabatul ilmi. Kita ucapkan selamat datang kepada antum-antuna sekalian, para penuntut ilmu syar'i di Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta, yang insyaallah pada mulai hari ini kita akan bersama-sama mulai belajar bareng ya. Antunna dan saya sendiri juga kita sama-sama belajar bareng di Ma'had ini. Kita mengarungi lautan ilmu syar'i ya bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu tersebut menjadi wasilah untuk kita beramal soleh, beribadah kepada Allah dengan benar ya, dan luruskan niat ya mulai dari sekarang, dan juga kuatkan mental. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai petualangan menuntut ilmu syar'i kita dengan membahas bagaimana cara kita menuntut ilmu ya. Atau dalam judul kajian, bagaimana optimal dalam menuntut ilmu. Bagaimana supaya menuntut ilmu kita itu optimal. Optimal itu maksimal. Bagaimana caranya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan banyak mengambil dari tulisan saya sendiri yang mungkin sudah dibagikan oleh panitia, yaitu e-book yang berjudul Bagaimana Menuntut Ilmu. Nah, jadi bagi yang sudah dapat e-booknya bisa sambil disimak, dibuka ya, kan nanti saya akan menukilkan beberapa ayat, hadis dan juga kalam para ulama, sehingga kita bisa sama-sama menyimaknya. Ya, pertama sebelum kita membahas bagaimana agar optimal dalam menuntut ilmu, kita perlu tahu dulu ilmu itu apa ya. Ilmu syar'i itu apa? Bisa disimak di halaman yang kelima. Ilmu secara lughawi, secara bahasa artinya idraku syai'i bihaqiqatihi ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya, sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Mufradat ya. Idraku syai' bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan sebenarnya, itu namanya ilmu. Ketika orang mengetahui sesuatu dan itu benar sebagaimana adanya, maka dia dikatakan berilmu. Ini secara lughawi. Secara istilahi, dalam terminologi syar'i, yang disebut dengan ilmu adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Semua ilmu yang terkait dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berupa penjelasan-penjelasan dan juga berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ilmu syar'i. Maka ilmu syar'i itu ilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Atau dengan kata lain, ilmu syar'i adalah ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang bahas Al-Quran dan As-Sunnah, itulah ilmu syar'i. Makanya Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam diwannya, kullul ulumi siwal Quran mushghalatun illal haditha wa illal fiqha fid din. Setiap ilmu selain ilmu Al-Quran itu hanya menyibukkan ya, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka wasawisus syayatin.
Ilmu itu yang terdapat di dalamnya perkataan haddatsana, akhbarana, ya, anba'ana, an fulan, yaitu ilmu hadis. Adapun yang selain itu sekedar was-was setan saja. Maka kata Al-Musyafi'i dalam bait syair ini, beliau katakan ilmu itu yang ada di dalamnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kata beliau tadi, setiap ilmu selain Al-Quran menyebutkan. Dan ilmu itu yang di dalam terdapat haddatsana, itu ilmu hadis. Berarti ilmu itu yang bahas Al-Quran dan Hadis. Inilah ilmu syar'i. Oleh karena itu, ilmu yang nggak bahas Al-Quran dan Hadis itu bukan ilmu syar'i. Ya, kalau ada majelis taklim, kalau ada ustadz yang katanya menyampaikan ilmu, tapi kok yang disampaikan pengalaman pribadi, ya, menyampaikan gojekan itu lawakan, ya, kisah-kisah jenaka, atau dongeng, ya, atau opini pribadi, maka itu bukan majelis taklim. Ya, mungkin itu majelis entertainment mungkin, atau majelis lawak. Kalau majelis ilmu, maka yang dibahas adalah Al-Quran hadis. Ini ayatnya, ini tafsirnya, ini hadisnya sahih, ini penjelasannya, seperti itu. Itu namanya ilmu syar'i. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan al-muradu bil ilmi al-ilmu syar'iyyu alladhi yufidu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai mukallaf berupa perkara-perkara agamanya, baik ibadah maupun muamalah. Wal ilmu billahi wa sifatihi, dan juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, dan apa-apa yang menjadi kewajiban, ya, yang ditegakkan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ilmu syar'i adalah ilmu tentang bagaimana seorang hamba bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu tentang Allah. Inilah definisi ilmu syar'i. Dan kata para ulama, sebagaimana di sini kata Syekh Shalih Fauzan, setiap kata-kata ilmu di dalam Al-Quran dan Hadis, dan juga dalam bahasa para ulama, kalau ada kata-kata ilmu itu maksudnya ilmu syar'i. Kalau ilmu yang lain tidak boleh disebut ilmu saja, tapi perlu dikasih keterangan tambahan. Misalnya ilmu matematika, ya, itu ada keterangan tambahannya matematika. Kalau ilmu saja ini dimutlakan kepada ilmu syar'i atau dimaknai ilmu syar'i. Kalau ilmu saja, ilmu tok, ya, maka maknanya ilmu syar'i. Tapi kalau ingin membahas ilmu yang lain, ingin menyebutkan ilmu yang lain, harus ada keterangan tambahannya. Misalnya kalau ada teman satu kos-kosan, ini kan kebanyakan mahasiswa, ya, teman satu kos-kosan kuliah di kampus, ya, di kampus umum, misalnya UGM, UNY, UII, seperti itu. Kemudian misalnya jurusannya matematika, ya. Suatu hari dia kok males, nggak mau berangkat kuliah gitu, ya. Kemudian disemangati sama teman satu kosnya, ayo bangun, kuliah dulu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini keliru, ya, karena yang dipakai dalilnya tentang ilmu syar'i, yang dimotivasikan itu ilmunya ilmu matematika, kuliah ilmu matematika, maka nggak nyambung, ya. Jadi kalau ada kata-kata ilmu dalam Quran atau hadis, itu maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu matematika, komputer, biologi, fisika, atau yang lainnya. Nah, ini sekilas tentang definisi ilmu syar'i. Sekali lagi, ilmu syar'i adalah ilmu yang bahas tentang Al-Quran dan hadis, atau ilmu yang membahas tentang kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian kita akan bahas bagaimana cara kita menuntut ilmu, ya. Yang paling pertama dan yang paling utama yang perlu dibahas dalam masalah bagaimana menuntut ilmu adalah masalah keikhlasan. Sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu itu adalah ibadah,
ya, Allah perintahkan, Rasulullah SAW juga perintahkan, supaya nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka kalau demikian, Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, berarti ini ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Jadi ibadah itu nggak hanya sholat, puasa, haji, tapi menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kan kata Syekhul Islam Taimiyah, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Setiap perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai, baik berupa perkataan atau perbuatan yang lahiriah maupun yang batiniyah. Itu definisi ibadah. Dan menuntut ilmu Allah ridhai, Allah cintai, berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, kalau menuntut ilmu adalah ibadah, maka syarat mutlak dari ibadah adalah al-ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah yang kita sudah hafal semua. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah dan memurnikan setiap amalan kita hanya kepada Allah semata. Maka yang paling pertama kita cek niat kita. Kita belajar menuntut ilmu syar'i, apa niatnya? Apakah ingin cari popularitas supaya dikenal sebagai ustadz, ya, sebagai orang pintar agama gitu ya, supaya nanti punya banyak follower, atau supaya dikagumi para akhwat gitu ya, atau supaya bisa ngisi di mana-mana gitu. Ataukah apa niatnya? Ini perlu dicek niatnya. Disebutkan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah, bagaimana niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Beliau katakan, huwa husnun niyati fi talabil ilmi bi ayyaqsuda bihi wajha Allah ta'ala wa al-amalu bihi wa ihya'u syari'ati wa tanwiru qalbihi wa tajliyatu batinihi wal qurbu min Allah ta'ala yaumil qiyamah. Niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah seorang yang menuntut ilmu, dia meniatkan mengharap wajah Allah Ta'ala, dan dia meniatkan untuk mengamalkan ilmunya, dan dia niatkan ilmunya tersebut untuk menghidupkan syariat, dan dia niatkan dia menuntut ilmu untuk menerangi hatinya, dan dia ingin memberikan kemuliaan kepada jiwanya, dan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini niat-niat yang bisa kita pasang dalam menuntut ilmu. Ini bentuk niat-niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu kita mengharap wajah Allah semata, dan kita niat menuntut ilmu untuk mengamalkannya, ya, bukan supaya kita kelihatan berilmu, bukan, tapi kita menuntut ilmu supaya kita bisa mengamalkan, ya, supaya apa yang kita amalkan sehari-hari sesuai dengan ilmu, sesuai dengan basirah, sesuai dengan dalil. Sekarang kan kita setiap hari beraktivitas, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak aktivitas yang kita lakukan. Maka jadi pertanyaan buat kita, apakah aktivitas yang selama ini kita lakukan sehari-hari sudah sesuai dengan tuntunan Islam? Sudah sesuai dengan adab-adab Islam? Gimana ketika bangun tidur, ngapain gitu ya? Misalnya bangun tidur, kamar mandi, ya, kemudian wudhu, sholat subuh, ya, kemudian sarapan, berangkat kuliah atau kerja. Nah, itu semua sudah sesuai dengan tuntunan Islam atau belum? Ataukah cuma asal-asalan, ya? Atau ikut tuntunannya orang lain, ya? Ini perlu kita renungkan. Nah, itulah tujuan kita menuntut ilmu, supaya apa yang kita lakukan sehari-hari ini sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga ibadah kita, sholat kita, zikir kita, baca Quran, ya, kemudian puasa kita, menyembelih, ya, berlebaran kita, ini juga harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini tujuan kita menuntut ilmu, supaya ibadah kita benar. Jadi paling simpelnya kalau bisa kita katakan, niat kita menuntut ilmu adalah agar kita tidak jahil, ya. Kita ingin mengangkat kejahilan dari diri kita, supaya kita terupgrade, tidak menjadi orang yang jahil terus-menerus, bodoh terhadap syariat. Dan juga
agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan, beribadah dengan benar. Yang paling simpel itu, niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah supaya kita nggak jahil dan supaya kita bisa beribadah dengan benar. Ya. Singkirkan semua niatan-niatan yang buruk. Ya tadi ingin gaet akhwat gitu ya, ingin cari duit, ya ingin cari popularitas, ingin apa lagi ya, ingin terkenal, ya popularitas, atau ingin bisa ngisi di mana-mana, ingin dibilang orang alim, ingin dibilang ustadz atau misalnya, jangan, ini singkirkan semua niatan-niatan seperti itu. Jadi ini yang pertama, hendaknya kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Apalagi bagi orang-orang yang sudah mengenal sunnah, yang sudah hijrah, sudah berkomitmen untuk bermanhaj salaf, ya, berkomitmen dalam dakwah tauhid, dakwah salaf, dakwah sunnah, itu kan slogan utamanya adalah tauhid. Slogan utamanya adalah ikhlas. Maka sangat aneh sekali orang yang sudah ngaji, sudah kenal manhaj salaf, ya, ingin berkomitmen dalam dakwah salaf dan dakwah sunnah, tapi dia sendiri dalam menuntut ilmu nggak ikhlas. Ya, padahal kan slogannya itu ikhlas, slogannya itu tauhid. Maka sekali lagi, mari kita cek niat kita dalam menuntut ilmu, dan hendaknya kita ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Di antara yang membantu dalam mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu adalah kita mengenal keutamaan-keutamaan ilmu dan orang yang memilikinya. Kalau kita paham, oh ilmu itu utama, mulia, orang yang memiliki ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menjadi orang yang demikian, yang dimuliakan oleh Allah, kan timbul keikhlasan. Kalau kita paham keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan pemilik ilmu, kita akan lebih mudah untuk ikhlas. Dan tentunya keutamaan ilmu tidak samar lagi buat antum dan antuna sekalian, namun hanya kita sebutkan beberapa saja di sini. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berilmu dalam Al-Qur'an. Allah taala firman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Dalam ayat ini Allah taala bertanya, namun maksudnya mengingkari, ya, istifham ingkari namanya. Pertanyaan tapi maksudnya mengingkari. Itu mengingkari orang yang enggak berilmu, ya, orang yang jahil. Maka mafhumnya Allah taala memuji orang yang berilmu, orang yang ya'lamun, orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali tidak mungkin disamakan orang yang jahil, orang yang bodoh dengan orang yang berilmu, enggak mungkin sama, ya. Kemudian Allah taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah taala firman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah taala mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Maka Allah taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka orang yang paham ilmu agama itu tanda, itu indikasi bahwasanya Allah ingin kebaikan pada dirinya. Dan sebaliknya, orang yang enggak paham agama, dia jahil, ya, dia banyak salah-salah dalam beragama, atau bahkan masuk dalam penyimpangan-penyimpangan, maka ini tanda Allah tidak memberikan taufik kepada dirinya. Waliyadzubillah. Dan banyak sekali, ya, kalau kita sebutkan keutamaan ilmu itu banyak sekali, ratusan, ya, keutamaan ilmu, ratusan dalil yang membahas tentang keutamaan ilmu. Ya, ilmu itu menuntut ilmu itu adalah jihad, ya, fisabilillah. Kemudian juga orang yang menuntut ilmu didoakan oleh para malaikat. Kemudian ilmu itu akan menjadi sebab seseorang terus mengalir kepadanya pahala walaupun dia sudah meninggal. Kemudian
ilmu itu adalah hal yang boleh diirikan, boleh dicemburui. Padahal asalnya iri itu nggak boleh, tapi kalau iri dalam ilmu boleh. Kemudian orang yang berilmu, Nabi katakan sebagai afdalul manazil, hamba yang punya kedudukan yang tertinggi. Kemudian orang yang berilmu, Allah berikan cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Kemudian akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Orang yang berilmu lebih utama dari ahli ibadah. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya banyak sekali. Maka kalau kita mulai goyah niat kita dalam menuntut ilmu, kita merojaah lagi hadis-hadis ini, ayat-ayat ini, ya, yang bahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu, sehingga kita termotivasi lagi untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian ikhwah fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah mengecek niat, ya. Bagaimana optimal untuk menuntut ilmu? Pertama, cek niat, ya. Dan terkadang orang itu susah untuk meluruskan niat dalam menuntut ilmu, ya. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling susah untuk aku atur dalam hatiku kecuali niat. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niat itu berbolak-balik dalam diriku. Ya, terkadang kita susah untuk mengatur niat. Namun walaupun demikian kita tetap berusaha, tetap bermujahadah. Sebagaimana kata para salaf dahulu, talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa ayyakuna lillah. Dahulu kami menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah, tidak ikhlas. Yaitu maksudnya ketika mereka menuntut ilmu itu masih kecil. Ya, ini kata para ulama, perkataan ini maksudnya karena mereka masih kecil. Ya, 7 tahun ya sudah diserahkan ke ulama untuk belajar. 7 tahun gimana bisa mengikhlaskan niat? Ini masih anak kecil, ya, jiwanya anak kecil, belum bisa ikhlas, ya. Kemudian juga ada yang menuntut ilmu karena diajak, mungkin awalnya tidak ikhlas, ya, karena ikut saja. Tapi ternyata ketika dalam proses menuntut ilmu itu nggak mau masuk. Illa ayyakuna lillah, kecuali kalau diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan agar kita dapat ilmu secara optimal, pertama cek niat dulu, ya. Kita pastikan kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita belajar dari para guru, ya. Bagaimana agar kita optimal menuntut ilmu? Jawabannya yang kedua, hendaknya kita belajar langsung dari para guru, bukan belajar sendiri, bukan belajar otodidak. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Hilyah Talabatil Ilmi atau Hilyah Talabil Ilmi. Beliau mengatakan, al-aslu fi talabi ay yakuna bi tariqit talqin wa talaqqi 'anil asatil. Hukum asal menuntut ilmu adalah dengan cara talqin wa talaqqi, dari para guru. Ya, talqin artinya mendiktekan, ya kan? Talqin itu mendiktekan. Makanya ada talqin mayit, artinya kita mendiktekan ucapan la ilaha illallah kepada mayit sebelum beliau wafat. Ya, talqin itu didiktekan oleh guru. Ya, guru mendiktekan pelajaran ke telinga kita, artinya kepada kita, di depan kita. Nah, juga talaqi itu dari kata-kata laqiya, ya, ketemu. Talaqi itu ketemu dengan guru, face to face, hadap-hadapan dengan guru. Nah, jadi hukum asal belajar itu seperti itu. Talqin, didiktekan materi oleh guru, ya, dan talaqi, ketemu langsung dengan guru. Bukan bukan belajar sendiri. Ya, beliau katakan di sini, wal akhdhu min afwahir rijal, ya, dan menuntut ilmu dengan cara mengambil ilmu dari mulut-mulut mereka, mulut para guru. La minas sihafi wa butunil kutubi, bukan dari lembaran-lembaran, ya, bukan juga dari perut-perut kitab, ya, jadi bukan dengan cara belajar sendiri. Maka sekali lagi menuntut ilmu itu dari guru. Dan disebutkan oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan, saya sarankan kepada para penuntut ilmu untuk memilih guru yang dipercaya. Dan sudah maklum bahwa membaca langsung di hadapan guru itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih cepat dalam mendapatkan ilmu, serta lebih selamat dari kesalahan. Nah, ini keuntungan kalau kita belajar langsung dengan guru, yaitu lebih dekat kepada kebenaran, ya, lebih jauh dari kesalahan, kemudian lebih cepat dalam mendapatkan ilmu karena guru itu sudah merangkum semua ilmu, ya, karena guru biasanya dia sudah merangkum bab-bab ilmu yang banyak, kemudian disampaikan rangkuman tersebut. Kalau kita belajar sendiri, kita belajar per bab, ya, perbahasan lebih lama, ya, belajar dengan guru lebih cepat, serta lebih selamat dari kesalahan. Oleh karena itu, kata beliau, kita dapati orang yang sekedar membaca dari kitab, mereka terjatuh dalam kekeliruan yang besar. Mereka tidak mendapatkan ilmu yang diinginkan kecuali setelah melalui waktu yang lama. Namun dalam kondisi darurat, kata beliau, tidak mengapa sekedar membaca dari kitab atau mendengar dari rekaman atau semisalnya, dengan syarat kitab dan rekaman tersebut bersumber dari para ulama dan ustadz yang terpercaya ilmunya, agamanya, dan manhajnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail beliau, yang bisa dilihat di halaman 29. Kata beliau, hukum asalnya nuntut ilmu itu dengan cara talqin dan talaqi, ya, didiktekan oleh guru dan ketemu langsung. Ini faedahnya banyak, tadi sudah kita sebutkan. Adapun kalau kondisi darurat, misalnya di suatu daerah itu nggak ada ustadz, atau tidak ada ustadz yang akidahnya lurus, yang manhajnya lurus, sama sekali nggak ada majelis ilmu, maka ini kondisi darurat. Maka baru kita belajar dari kitab, ya, belajar dari rekaman, belajar dari YouTube atau semisalnya. Namun ini juga hendaknya dilengkapi dengan tetap berkonsultasi dengan para ustadz. Sebagaimana kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, beliau katakan, kalau orang yang sibuk, ya, sibuk kerja, hanya punya sedikit waktu untuk belajar, ya, karena dia memang kalau nggak kerja nggak bisa makan, gitu ya, atau orang yang tinggal di daerah yang terpencil yang nggak ada majelis ilmu, maka boleh dia belajar dari kitab, ya, atau dari rekaman. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, maka konsultasikan kepada ulama atau kepada ustadz, tanya, gitu ya, mungkin lewat SMS atau lewat telepon, atau zaman sekarang bisa lewat WhatsApp, Telegram, ya, Instagram, Facebook atau semisalnya. Ini dalam kondisi darurat. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana metode belajar dari sisi kalau engkau mendengar ayat-ayat Allah itu dikufurkan, diingkari, atau diolok-olok, maka janganlah kalian duduk di sana bersama mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Innakum idza mithluhum, kalau kalian tidak lakukan seperti itu, maka kalian sama dengan mereka yang suka mengingkari ayat Allah dan suka mengolok-olok ayat Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala menggabungkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Maka orang yang di majelis yang di sana ayat-ayat Allah diolok-olok, diingkari, didustakan, dan dia kok nggak pindah, minimalnya dia orang munafik. Ya, minimalnya dia orang munafik. Waliyadzubillah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mewanti-wanti, jangan sampai kamu duduk di majelis yang di sana ayat Allah diingkari, diolok-olok, dipermainkan, diotak-atik. Jangan duduk di sana, pergi. Maka ini menunjukkan dalam memilih majelis ilmu harus selektif. Jangan sampai majelis ilmu yang kita duduki, yang kita datangi, di sana malah ayat-ayat Allah diotak-atik, dipermainkan, diolok-olok, ya, digunakan tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, ini dalil bahwasanya kita harus selektif dalam memilih majelis. Kemudian dalil dari hadis dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayultamasal ilmu 'indal asaghir." Di antara tanda hari kiamat adalah
ilmu itu diambil dari as-saghir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Ushulus Sunnah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Hadisnya hasan. Abdullah bin Mubarak ketika meriwayatkan hadis ini, beliau juga memberikan penjelasan. Beliau katakan al-asaghir ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan asaghir adalah ahlul bid'ah. Maka makna dari hadis adalah di antara tanda hari kiamat adalah orang menuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Ya, ini sekedar Nabi iseng ngabarkan gitu ya, atau cuman berita masa depan, ataukah ini peringatan? Ya, nggak mungkin Nabi iseng-iseng, ya ini peringatan. Ya, intinya Nabi ingin memperingatkan, awas, hati-hati kalian jangan nuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Ini bukan sekedar iseng ngasih kabar masa depan, ya, sekedar berita, tidak. Ini Nabi sedang memberikan peringatan, kalian jangan nuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Maka ini dalil jelas menunjukkan kita harus selektif dalam memilih majelis. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lainnya bisa antum baca di situ, ya. Dari halaman 30 ya, sampai halaman 33. Ya. Dan demikian juga ucapan para salaf, diantaranya dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini yang kita pelajari ini adalah bagian dari agama kita. Kalau bagian dari agama kita, apakah kita mau main-main, mau sembarangan? Enggak. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Unduru, unduru itu artinya perhatikan dengan seksama. Lihat dengan seksama, cek dan recheck. Telaah, teliti dulu dari siapa kalian mengambil ilmu. Maka nggak boleh sembarangan, bukan dari siapa saja. Ini kata Ibnu Sirin, unduru, perhatikan, bukan silakan dari siapa saja, tidak. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya menyeleksi guru, ya, memilih guru? Apakah sekedar berjenggot, wah ini berjenggot nih, tak belajar sama dia, atau jidatnya ini kayaknya sholat malam nih misalnya, wah ini kita belajar sama dia, atau ini celananya cingkrang, atau misalnya apa lagi, ganteng ini, ustaznya kok ganteng, tak belajar sama dia, ini gelarnya nih mentereng, LC, MA, doktor, apalagi, ya. Atau patokannya, dia punya pondok. Atau seperti apa patokannya? Nah, kita lihat bagaimana bimbingannya Ibrahim An-Nakhai, ulama salaf. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila hadihi wa ila samtihi wa salatihi. Dahulu para salafus saleh ketika ingin belajar kepada seseorang untuk diambil ilmunya, maka mereka melihat kepada tiga. Mereka melihat kepada hadihi. Nah, di sini maksudnya melihat kepada akidahnya. Yang kedua, wa ila samtihi, lihat kepada akhlaknya. Wa salatihi, dan yang ketiga lihat kepada salatnya. Huma akhadhu anhu. Kalau yang tiga ini sudah oke, baru ambil ilmu dari dia. Perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Perkataan An-Nakhai ini. Jadi kriterianya tiga, ya. Guru yang ingin kita ambil itu kita pastikan akidahnya lurus, akidah dan manhajnya lurus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak setuju dengan kesyirikan, dia memerangi kesyirikan, dia mengajak orang untuk bertauhid, dia mengajak untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat, Allah punya nama sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah di atas arsy, ya, Allah punya sifat rahmah, Allah punya sifat ghadab, ya, Allah tidak di mana-mana, ya, bukan di mana-mana, bukan di hati kita, tapi Allah itu di langit, di atas arsy. Allah itu akan datang di hari kiamat, ya, dan seterusnya, menetapkan sifat-sifat Allah. Akidah yang lurus yang pertama. Yang kedua, melihat kepada akhlaknya. Melihat kepada akhlaknya secara umum, ya. Secara umum akhlaknya baik.
Karena tentunya kalau kita cari yang akhlaknya sempurna tanpa celah, yang flawless gitu, ya nggak ada ya. Semua orang pasti ada kekurangan. Tapi secara umum ya dia orangnya baik ya. Dia bukan penipu ya, bukan orang jahat, bukan orang yang kasar ya, bukan orang yang suka berkata kotor gitu ya, bukan orang yang suka cabul ya, kemudian bukan orang yang suka menjatuhkan wibawanya ya. Secara umum akhlaknya baik ya. Kemudian yang ketiga, melihat kepada sholatnya. Melihat kepada sholatnya di sini maksudnya melihat ilmunya ya. Apakah ilmunya itu memang kompeten atau tidak untuk ngajar, apakah ilmunya mendalam, dia itu lulusan mana ya, dia muridnya siapa, belajarnya di mana. Maka seperti disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, saya bawakan di situ di halaman 36. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wajib bagi Anda wahai kaum muslimin dan para penuntut ilmu agama untuk bersungguh-sungguh dalam tatsabbut, cek dan dicek, dan juga jangan tergesa-gesa dalam menanggapi setiap perkataan yang Anda dengar dalam masalah agama. Hendaknya Anda mencari tahu siapa yang mengatakannya, dari mana datangnya pemikiran tersebut, apa landasannya, adakah dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, orang yang mengatakannya belajar di mana, dari siapa dia mengambil ilmu, gurunya siapa. Inilah perkara-perkara yang perlu dicek dan dicek. Nah, jadi seperti itu. Dicek ini ustadz siapa? Dia itu lulusan mana? Kemudian gurunya siapa? Ya. Universitas tempat dia belajar apa? Dan seterusnya. Cek dan dicek. Ya. Maka sekali lagi selektif dalam memilih guru. Ya. Dan ini sebetulnya sesuai dengan akal sehat ya. Tentunya kita dalam menuntut ilmu agama, dalam menuntut ilmu dunia saja itu pasti selektif ya. Nggak mungkin kita belajar matematika kepada orang yang sembarang lewat di jalan ya. Ada orang lewat di jalan, kita, Mas saya mau belajar matematika dong, nggak mungkin ya. Ada supir beca atau supir angkot, kita tanya biologi gitu ya. Ya mungkin nggak pas gitu ya. Dalam ilmu dunia saja kita akan selektif. Maka apalagi dalam ilmu akhirat. Masa ilmu akhirat kita belajar kepada siapa saja? Ya, jadi yang ketiga, hendaknya kita selektif dalam memilih guru. Dan alhamdulillah, antum dan antum sekalian kalau sudah berkomitmen untuk belajar di Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta, insyaallah sudah terseleksi guru-gurunya. Insyaallah ustaz-ustaz yang mengajar di Ma'had kami adalah ustaz-ustaz yang dikenal mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi SAW, dan juga orang-orang yang baik akhlaknya secara umum, dan juga orang-orang yang berkompeten dalam ilmu, orang-orang yang ilmunya mendalam ya. Wala uzaki 'alallahi ahadan, kita tidak mentazkiyah, namun itulah yang secara zahir kita lihat ya. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana agar optimal dalam menuntut ilmu, yaitu yang keempat, hendaknya kita bertahap ya. Tadarruj itu bertahap dalam menuntut ilmu syar'i, pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Kalau kata orang Jawa, alon-alon, yang penting kelakon ya. Pelan-pelan, nanti juga akan sampai tujuannya. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para salaf ya. Sebagaimana nasihatnya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah kepada muridnya yang bernama Yunus bin Yazid. Ibn Shihab Az-Zuhri mengatakan, ya Yunus, la tukabiral ilma fa innal ilma awdiyatun fa ayyuha akhadta fiha kuti'a bika qabla tablughuhu. Wahai Yunus, janganlah engkau sombong kepada ilmu, karena ilmu itu bagaikan lembah-lembah. Ketika engkau melaluinya sekaligus, maka engkau akan terputus perjalanannya sebelum sampai tujuan. Lakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Namun laluilah ilmu tersebut, tuntutlah ilmu tersebut sebagaimana engkau melewati lembah-lembah bersama dengan hari-hari dan malam-malam. Ya, berhari-hari. Wala ta'khudhil ilma jumlatan, dan janganlah engkau menuntut ilmu secara sekaligus.
fa inna man rama akhadahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Karena orang yang mengambil ilmu sekaligus, maka biasanya hilangnya juga sekaligus. Walakinna syai'a ba'da syai' ma'al ayyami wal layali. Namun untuk ilmu itu pelan-pelan, syai' ba'da syai', sedikit demi sedikit bersama dengan hari-hari dan malam-malam. Artinya pelan-pelan, ya, dalam waktu yang lama. Ya, jangan pengen instan, ya, jangan pengen langsung dapat ilmu satu hari dapat ilmu banyak. Enggak, tapi harus pelan-pelan, sabar, dikit demi sedikit. Jangan pengen langsung mengaji atau belajar kitab yang keren-keren. Wah, baru belajar awal nuntut ilmu, inginnya belajar Fathul Bari. Wah, Masya Allah. Langsung inginnya belajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Wah, Masya Allah. Pengennya belajar kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim, Ighathatul Lahafan. Wah, memang kedengarannya keren. Tapi kan kita niat untuk ilmu bukan supaya keren-kerenan kan? Bukan supaya keren di depan akhwat, bukan. Ya, perbaiki lagi niatnya tadi ya. Jadi jangan sampai ingin belajar kitab yang besar-besar supaya kelihatan keren. Tidak, jangan demikian. Belajar kitab yang dasar-dasar dulu, walaupun kitabnya nggak keren ya, nggak terkenal gitu ya, nggak ma'ruf. Nah, jadi belajar itu bertahap, mulai dari yang paling dasar. Maka ini yang disebut dengan cara belajar yang taksili. Taksili artinya belajar dari asal, belajar dari landasan, dari yang paling dasar, yang paling mudah. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya di antara bentuk takabur kepada ilmu tadi, kata Az-Zuhri tadi, bentuk sombong kepada ilmu dan juga bentuk tidak tarafuk, ya, tidak pelan-pelan dalam menuntut ilmu adalah langsung belajar kitab-kitab yang besar. Seperti kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, atau kitab Al-Majmu karya An-Nawawi, ya, atau kitab Nailul Awtar karya Asy-Syaukani, atau Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Ini bentuk takabur kepada ilmu. Beliau katakan kitab-kitab yang besar seperti ini yang bisa memahami pembahasan di dalamnya adalah para ulama. Adapun menuntut ilmu yang pemula hendaknya tidak membacanya dari awal hingga akhir. Karena tidak diragukan lagi bahwa dalam memahami kitab-kitab ini perlu penelaahan yang perlu merujuk pada kitab-kitab yang besar lainnya. Maka hendaknya penuntut ilmu pemula tidak melakukan qiraah sardan dalam kitab-kitab tersebut. Demikian juga para penuntut ilmu pemula jangan menyibukkan diri dengan tafsilat, dengan rincian-rincian. Karena jika ia sibuk dengan tafsilat, ia akan melupakannya dan tidak membuahkan ilmu, karena dia belum memiliki dasarnya. Jadi jangan dulu pengen penjelasan yang panjang lebar, jangan. Nanti yang ada pusing. Ya. Jangan dulu tenggelam pada khilafiyat, masalah khilaf-khilaf, masalah perbedaan pendapat, ya, dan masalah firaq, ya, masalah firqah, ini firqah sesat, ini firqah sesat. Jangan dulu. Namun menurut ilmu pemula itu mulai dengan yang mudah-mudah dulu, ya, yang dasar-dasar dulu, yang mujmal dulu, yang global dulu. Jangan ingin yang tafsil. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang rabbaniyun dalam mengajarkan Alkitab dan juga dalam belajar Alkitab dan juga dalam mengajarkannya. Dalam surat Al-Imran ayat 79, kata Allah, jadilah orang-orang yang rabbani. Orang yang rabbani itu, ya, ini bukan merek jilbab ya, rabbani ya. Ini istilah Al-Quran, ya, kata Allah, orang yang rabbani, orang yang rabbaniyun. Apa itu rabbaniyun? Kata Al-Imam Al-Bukhari di sini, di Sahih Bukhari beliau jelaskan, Ar-Rabbani huwa alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Orang yang Rabbani adalah orang yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu syar'i mulai dari sigharil ilmi, ilmu-ilmu yang sigar, yang dasar-dasar dulu. Qabla kibarihi, sebelum ilmu yang advance, yang susah-susah. Hadza Rabbani fil ilmi wa tadris. Inilah orang yang Rabbani dalam belajar ilmu dan juga dalam mengajarkannya. Ya, jadi jangan ketika hijrah
langsung bahas politik. Ya, politik ini susah ini. Ulama saja berhati-hati dalam masalah politik ya. Orang yang sudah nuntut ilmu puluhan tahun saja nggak mudah bahas politik. Ya. Nah ini baru nuntut ilmu mulai, ya, baru pemula, baru mau masuk ngat ilmi sudah bahasnya politik, ya. Oh ini prediksi persaingan partai. Wah ini menurut masalah dan mudarat ini yang paling ringan mudaratnya. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang jelimet, ya. Atau membahas tentang berita-berita aktual. Wah, ini terjadi perang antara ini dan ini. Wah, ini yang benar adalah yang ini. Ya, ini adalah pihak yang menyimpang. Wah, ini terjadi penguasaan. Ini Afghanistan ini lagi rame. Wah, ini Suriah lagi rame. Wah, ini masalah yang terkait dengan darah, terkait dengan orang banyak, yang jelimet susah. Ulama aja pelan-pelan, ulama aja hati-hati dalam bicara masalah ini. Nah, kita penuntut ilmu masih pemula, ya, baru mulai, belum saatnya atau bukan domainnya untuk bicara masalah tersebut. Jadi sudahlah, belajar yang dasar-dasar dulu saja. Dan kalau ditanya tahapannya bagaimana, gitu ya. Tahapan dalam belajar ilmu syar'i itu bagaimana? Kalau secara umum, ya, kalau orang itu baru hijrah, ya, baru mulai ingin serius belajar agama, ya, baru ingin menuntut ilmu syar'i yang tadinya sama sekali nggak belajar, ya, maka secara umum utamakan ilmu tauhid, ya. Pelajari tentang makna la ilaha illallah, pelajari tentang syarat dan rukun la ilaha illallah, pelajari tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, pelajari tentang pembatal-pembatal keislaman, ya. Kemudian juga pelajari tentang jenis-jenis tauhid dan jenis-jenis syirik. Nah, ini materi-materi akidah dasar. Nah, kalau ini sudah oke, ya, maka lanjut belajar membaca Al-Quran. Ini kan tahapan secara umum, ya, untuk orang secara umum. Belajar tauhid, kemudian belajar membaca Quran, kemudian belajar fikih salat dan wudu. Belajar fikih salat dan wudu, ya. Karena salat dan wudu ini penting dilakukan setiap hari. Kemudian belajar bagaimana berpenampilan yang syar'i, terutama untuk akhwat, bagaimana hijab yang syar'i, ya. Kemudian setelah itu cari teman-teman yang berkomitmen untuk melakukan itu semua, ya. Dia mau belajar tauhid, mau belajar baca Quran, mau belajar fikih salat dan wudu, ya, mau belajar hijab syar'i. Nah, kumpul sama teman-teman yang seperti itu. Nah, ini tahapan yang paling awal, ya. Nah, kalau ini sudah terlewati, baru kita beranjak ke kitab-kitab, ya. Yang paling mendasar yang perlu dipelajari dalam masalah akidah itu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini yang banyak dinasihati oleh para ulama. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini tahap yang paling dasar. Kemudian kitab Al-Qawaidul Arba', ya. Dan Usul Ats-Tsalatsah dengan Qawaidul Arba' ini selevel, ya, tidak setelah Usul Ats-Tsalatsah kemudian Qawaidul Arba' tidak, tapi ini selevel, satu lantai gitu, ya. Kemudian juga kitab, ya, tahap selanjutnya kitab Kasyfus Syubhat, ya. Tahap selanjutnya kitab Kasyfus Syubhat. Kemudian kitab Risalah Ushulul Iman. Ini Kasyfus Syubhat dengan Risalah Ushulul Iman selevel. Jadi level 1 tadi Ushul Tsalatsah atau Qawaidul Arba', level 2 Kasyfus Syubhat atau Risalah Ushulul Iman. Ini di e-book saya di halaman 43, ya. Ini nasihat dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian setelah itu tahap yang ketiga Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini level lanjut, ya. Jadi pemula jangan belajar Kitabut Tauhid, ya. Kemudian kalau sudah selesai kitab Aqidah Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah. Nah, Wasithiyah selesai, tahap selanjutnya bisa Hamawiyah, ya, Fatawa Al-Hamawiyah,
atau risalah at-Tadmuriyah, ini satu level dan juga selevel dengan akidah at-Tahawiyah. Nah, jadi akidah Tahawiyah sebenarnya level tinggi ini ya. Nah, setelah itu baru belajar kitab-kitab akidah yang advance, yang bicara tentang firqah, tentang firaq, tentang syubhat-syubhat ahlul kalam dan semisalnya. Ini aja lama ya, untuk merampungkan level tadi lama. Kemudian dalam kitab-kitab tafsir, ya, kitab tafsir ya, bisa dimulai dengan kitab tafsir As-Sa'di, ya, kitab tafsir As-Sa'di, atau kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kitab tafsir As-Sa'di itu cuma 1 jilid, memang ada yang 2 jilid, tapi kebanyakan dicetak 1 jilid. Ya. Jadi bayangkan tafsir Quran 30 juz cuma 1 kitab. Ya, kebanyakan kitab tafsir kan berjilid-jilid ya, seperti Ibnu Katsir itu sekitar 7 jilid. Kemudian At-Tabari itu 26 jilid. Al-Qurtubi juga berjilid-jilid, Al-Baghawi. Kalau tafsir As-Sa'di cuma 1 jilid. Ya. Jadi ini ringkas sekali. Kemudian atau Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir juga cuma sedikit. Ya. Kemudian dalam bab hadis bisa dimulai dengan belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi yang berisi 42 hadis. Jadi dihafalkan hadisnya karena cuma 42 sedikit, kemudian dipelajari syarahnya, penjelasannya. Kemudian kalau selesai Arba'in Nawawi, dilanjutkan kitab Umdatul Ahkam. Karena kitab Umdatul Ahkam ini berisi hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang pasti sahih, yang terkait dengan fikih, ya, yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Nah, jadi ini penting sekali nih Umdatul Ahkam. Kemudian kitab Bulughul Maram. Nah, jadi Bulughul Maram itu tahap selanjutnya. Kenapa? Karena Bulughul Maram itu tercampur, ada yang hadis sahih, ada yang hadis dhaif. Nah, jadi perlu pemahaman masalah sahih dhaif hadis dulu. Ya, jadi jangan dulu belajar Bulughul Maram, tapi dimulai dengan Arba'in Nawawi, karena Arba'in Nawawi insyaallah sahih semua, walaupun ada sedikit yang diposisikan, tapi ala kulli hal itu ringan posisiannya. Jadi insyaallah Arba'in Nawawi semuanya sahih. Kemudian Umdatul Ahkam juga semuanya sahih. Tapi kalau Bulughul Maram itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Jadi perlu pemahaman dulu. Kemudian kalau Bulughul Maram sudah selesai, baru boleh lanjut ke Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau kitab-kitab sunan, ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, atau kitab-kitab Musnad Ahmad dan yang lainnya. Jadi ini panjang perjalanannya, ya. Kemudian dalam bidang fikih, ya, bisa dimulai dari kitab-kitab mukhtasar dalam fikih madhab, kitab-kitab yang ringkas mukhtasar, kitab-kitab matan yang ringkas dari kitab-kitab fikih madhab. Ya, dan madhab itu yang masyhur ada 4 madhab, ya, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Walaupun madhab itu tidak hanya 4, banyak madhab itu banyak, namun yang masyhur ada 4. Selain itu ada madhab Ishaq ibn Rahawayh, ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, ada madhabnya Al-Bukhari, ada madhabnya Al-Laits bin Sa'ad, macam-macam, ya. Tapi yang masyhur memang 4. Nanti kita akan bahas bagaimana masalah bermadhab ini, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian dalam masalah sirah itu bisa belajar kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau juga bisa belajar kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini saya belum pernah lihat, ya. Atau bisa yang ringkas itu belajar kitab Nurul Yaqin, ya, kitab Nurul Yaqin yang disyarah juga oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya, itu kitab sirah yang ringkas. Nah, ini tahapan-tahapan kitab dalam belajar kitab-kitab yang dasar. Ala kulli hal, tahapan-tahapan kitab ini tidak saklek, tidak harus yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Ini mungkin kalau tanya ke ulama yang lain nanti jawabannya beda lagi. Ala kulli hal,
hendaknya kita belajar tuh sama guru, ya, sama ustadz langsung, sehingga nanti ustadz itulah yang membimbing kita, ya. Kita belajar ini kitab apa saja, nah itu kita ikut sama ustadz, ya. Nah, alhamdulillah kalau di Ma'had Al-Ilmi ya sudah ada kurikulumnya, ya. Sudah ada kitab-kitabnya, jangan khawatir, itu sudah sesuai dengan tatanan tahapan belajar yang taksili. Ya, itulah untungnya antum belajar di Ma'had Ilmi. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang ke berapa nih? Yang keempat atau kelima, ya. Bagaimana agar optimal menuntut ilmu? Yang selanjutnya, yang kelima adalah hendaknya menghafalkan Al-Quran dan hadis. Ya, hafalkan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Tadi kan di awal sudah kita sebutkan, ilmu syar'i adalah ilmu yang bahas Al-Quran dan hadis. Ya, itu ilmu syar'i. Inti dari ilmu syar'i adalah Quran hadis. Maka jangan sampai Quran hadisnya malah nggak hafal, nggak tahu gitu, ya. Maka ini namanya ironi, ya, itu namanya ironi, aneh. Maka karena kita berusaha dalam belajar ilmu ini, kita ingin memahami Quran hadis, kita berusaha menghafalnya. Sebagaimana kata Ibn Abdul Bar rahimahullah di halaman 45, ya. Beliau katakan, talabul ilmi darajatun wa rutabun la yanbaghi ta'addiha. Menuntut ilmu itu ada tahapannya dan ada tingkatan-tingkatan yang tidak boleh dilewati. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salafi rahimahullah. Orang yang melewati langkah-langkahnya dengan orang yang tidak melewati langkah dengan benar, maka dia telah kurang ajar, ya, ta'adda, telah lancang terhadap jalannya para salaf. Fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi azza wa jalla wa tafahumuhu. Dan ilmu yang paling pertama, kata beliau, adalah menghafal Al-Qur'an dan mencoba untuk memahaminya. Ya, kata beliau, yang paling awal dalam belajar itu berusaha untuk menghafalkannya. Dan menghafalkan Quran itu banyak utamaannya. Nabi katakan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi pemberi syafaat bagi ashabul Quran. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan kata para ulama, ashabul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, tidak hanya membaca, ya, hafal dan paham. Jadi kita berusaha untuk menghafalkannya. Cara menghafalkan Quran juga dimulai dari yang paling mudah. Ya. Hafalkan juz 30. Ya, juz amma, juz 30 hafalkan. Kemudian kalau sudah selesai lanjut juz 29. Kemudian kalau sudah selesai lanjut juz 28. Kalau sudah selesai lanjut juz 1, baru ke juz 1, juz awal. Ya, karena nanti juz 27, 26 itu panjang-panjang. Maka setelah juz 28 biasanya ke depan, ya, ke juz 1. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai juz 27. Seperti itu, ya, mulai dari juz amma dulu. Dan nanti insya Allah di Ma'had Ilmi juga ada setoran, ya, ada setoran hafalan Al-Quran dan juga ada setoran hafalan hadis. Ya, selain menghafalkan Quran juga menghafalkan hadis. Saya sebutkan di sana dalil-dalilnya tentang keutamaan menghafalkan hadis. Caranya juga sama, hafalkan hadis yang mudah. Juga hadis-hadis Arba'in Nawawi, ya, 42 hadis, dan kitabnya banyak di toko buku, ya, cari kitab hadis Arba'in Nawawi. Banyak yang kecil-kecil, ya, cuma 7.000 kitabnya. Beli 7.000, hafalkan. Ya, hadis Arba'in Nawawi. Penting sekali. Ya. Kalau hafal 42 hadis Arba'in Nawawi, insya Allah terbuka bagi antum semua bab ilmu. Ya, karena hadis-hadis ini hadis-hadis yang jadi landasan dalam semua bab ilmu. Kemudian tadi setelah Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, ya, berusaha untuk hafalkan. Ya. Kemudian Bulughul Maram, ya, kemudian baru bisa lanjut ke kitab-kitab yang lebih besar lagi. Kemudian yang ke-6 selanjutnya, agar optimal dalam menuntut ilmu adalah dengan belajar bahasa Arab. Ya.
Karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara komprehensif, secara sempurna, kecuali dengan paham bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran kan pakai bahasa Arab. Hadits juga bahasa Arab. Perkataan para salafus saleh bahasa Arab. Demikian juga penjelasan para ulama yang menjelaskan itu semua bahasa Arab juga. Maka nggak mungkin kita bisa memahami dengan tanpa memahami bahasa Arab. Kalau dia mengatakan, Ustaz, bukannya sudah banyak terjemahan, ya kan banyak terjemahan. Ya. Maka kita katakan, kalau antum belajar dari terjemahan, berarti antum itu hanya taklid kepada penerjemah saja. Ya. Karena dalam menerjemah itu tercampur di dalamnya pemahaman si penerjemah. Makanya banyak kitab ulamanya benar, ulamanya lurus. Ketika diterjemahkan ini menjadi bermasalah, ya, karena tercampur di dalamnya pemahaman dan keyakinan dan manhaj dari penerjemahnya. Ya. Kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ini di atas akidah yang benar, manhaj yang benar. Diterjemahkan oleh orang yang bermanhaj khawarij, jadi ngajak terorisme. Ya. Bukan salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Yang salah yang terjemahin ini. Ya, dia campurkan idealisme dia, keyakinan dia di sana. Maka nggak bisa kita taklid kepada penerjemah. Kita harus bisa merujuk langsung kepada sumber-sumber yang primer. Jadi mau nggak mau kita harus bisa belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kalau di mat ilmi, insya Allah antum sudah paham bahasa Arab dasar, ya. Karena syarat masuk mat ilmi itu sudah lolos tes bahasa Arab. Ya, tapi yang dasar, ya. Dan nanti di mat ilmi ada latihan baca kitab yang itu akan lebih menajamkan lagi, lebih memoles lagi kemampuan bahasa Arab antum dan antunah sekalian, insyaallah. Ya, karena waktunya singkat, saya ringkas saja, ya. Saya akan bahas sedikit tentang tamadhub atau bermadhab, ya. Halaman 60. Halaman 60. Bermadhab, bagaimana hukumnya? Ya, sebagian ulama ada yang mewajibkan, ya. Sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan. Yang rajih wallahu ta'ala a'lam, bermadhab itu tidak wajib. Ya, karena kita dapati para ulama kita zaman dahulu dan zaman sekarang itu ada yang tidak bermadhab. Ya. Dan juga kalau kita lihat praktek para salaf, mereka dahulu tidak membuat madhab-madhab, ya, mereka tidak bermadhab. Maka yang rajih, bermadhab itu tidak wajib. Namun bukan berarti kita tidak mengambil bimbingan dari perkataan para ulama, ya. Madhab itu adalah fiqhud dalil, ya. Madhab itu hakikatnya adalah fiqhud dalil, bagaimana cara memahami dalil itu. Madhab itu adalah kumpulan kaidah, kumpulan kaidah dan kumpulan fatwa dari ulama dalam memahami dalil. Kaidah dan fatwa dalam memahami dalil, itu hakikatnya madhab. Ini madhab itu bukan ormas, ya. Bukan ayo Syafi'i bikin, ayo saya mau bikin madhab nih, ayo kamu sekretaris, kamu bendahara, saya mau bikin madhab Syafi'i. Enggak. Ini bukan yayasan, ya, bukan ormas. Madhab itu ada fatwanya Syafi'i, ada kaidah-kaidah yang beliau ajarkan, dikumpulkan. Nah, yang oleh murid-muridnya, nah jadilah madhab Syafi'i. Jadi bukan Syafi'i ngajakin orang bikin madhab, bukan. Oleh karena itu madhab tidak wajib, ya, karena itu adalah bagaimana kita berusaha memahami dalil. Dan di halaman 64 saya sampaikan di sana kaidah-kaidahnya, ya. Bermadhab itu boleh, namun tidak wajib. Madhab bukan patokan kebenaran, ya, patokan kebenaran adalah dalil. Tapi madhab adalah sarana untuk memahami dalil. Perkataan para ulama madhab bukan dalil, bahkan perkataan para ulama butuh dalil. Belajar fikih yang paling baik dan terstruktur, sebaiknya belajar fikih salah satu madhab. Ini benar, ya. Jadi memang kata para ulama, kalau belajar fikih yang paling bagus terstruktur itu belajar fikih madhab. Karena fikih madhab itu sudah tersusun. Paling awal kitab ini, ya. Setelah ini selesai kitab ini selesai kitab ini selesai kitab itu. Usul fikihnya juga tersusun. Ya, usul fikih yang dasar ini, kalau ini selesai ini ada strukturnya. Kalau kita belajar madhab,
Nah, kalau tanpa madhab agak lebih susah. Walaupun bukan tidak kita katakan nggak mungkin ya, tidak kita katakan nggak mungkin, tapi lebih susah kalau tanpa bermadhab. Makanya kebanyakan para ulama itu menyarankan untuk belajar fikih dengan fikih madhab. Orang awam boleh taklid kepada ulama madhab dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki ilmunya, yang dia nggak tahu dalilnya, boleh kita taklid kepada pendapat ulama madhab. Madhab Syafi'i seperti ini saya ikut aja karena saya nggak tahu dalilnya. Tapi kalau sudah tahu dalil, nggak boleh ikut pendapat madhab. Tidak boleh taklid buta kepada madhab jika sudah sampai kepadanya ilmu. Tidak boleh fanatik buta terhadap madhab dan menjadikannya patokan wala wal bara'. Hendaknya mentoleransi khilafiyah antar madhab selama itu khilafiyah yang sa'ighah, yang ditoleransi. Imam madhab yang 4 adalah ulama al-sunnah, yang berada di atas akidah salafus saleh. Bermadhab bukan tujuan, namun tujuannya adalah memahami agama yang sahih dan mengamalkannya. Madhab itu hanyalah sarana dalam memahami dalil. Kemudian terakhir mungkin tentang mencatat dan membaca. Ya. Halaman 69. Bagaimana optimal dalam menuntut ilmu? Di antaranya dengan cara rajin mencatat dan rajin membaca. Tentang mencatat, ada hadis khusus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidu al-ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka Rasulullah perintahkan kita untuk nulis ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Luwain al-Masisi dalam kitab beliau Al-Hadits, dan juga Ibnu Syahin dalam An-Nasikh wal Mansukh, Ibnu Abdul Bar dalam Jami' al-Ilmi, dan disahihkan Asy-Syalbani dalam Silsilah Shahihah. Hadisnya sahih. Ya, kata Nabi, ikatlah ilmu. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Demikian juga yang dilakukan oleh para salaf. Ya, Sa'id bin Jubair rahimahullah beliau mengatakan, saya bersama Abdullah bin Abbas berjalan di salah satu jalan di Mekah pada malam hari. Abdullah bin Abbas mengajari saya beberapa hadis dan saya menulisnya di atas kendaraan, dan paginya saya menulisnya kembali di kertas. Ya. Bayangkan, malam-malam, dulu nggak ada lampu, nggak ada tiang listrik, ya nggak ada senter. Tapi Sa'id bin Jubair tetap berusaha nulis pelajaran dari Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i, ya, saya adalah seorang anak yatim yang tinggal bersama ibu saya. Ia menyerahkan saya ke kutab, ya, sekolah yang ada di masjid. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada sang pengajar seharga upahnya untuk mengajari saya. Saya mendengar darinya hadis atau pelajaran, kemudian saya menghafalnya. Ibu saya tidak memiliki sesuatu untuk membeli kertas. Maka setiap saya menemukan sebuah tulang putih, saya mengambilnya dan menulis di atasnya. Apabila sudah penuh tulisannya, saya menaruhnya di dalam botol yang sudah tua. Bayangkan, Imam Syafi'i sampai-sampai dengan dalam keadaan penuh keterbatasan, nggak ada kertas, ya, tidak ada buku, tapi beliau tetap bersemangat untuk mencatat. Maka hendaknya kita nyatat, ya. Dan cara mencatat dalam majelis ilmu yang paling utama, yang paling ideal adalah catat dalil dan catat penjelasan ustadz. Ya, catat dalil, catat penjelasan ustadz. Kan ustadz bawa dalil, ya, dicatat. Catatnya dalam bahasa Arab kalau bisa. Kalau bawa ayat, catat ayatnya. Kalau bawa hadis, catat hadisnya berbahasa Arab. Kemudian catat penjelasan ustadznya. Kalau nggak bisa lengkap, catat depannya saja. Misalnya ayatnya panjang, catat depannya saja. Nanti di kos-kosan atau di rumah dilengkapi. Hadis juga demikian. Catat awalnya saja, nanti di rumah dicari lagi lengkapnya bagaimana. Seperti itu. Kemudian catat penjelasannya, penjelasan ustadz. Ini yang paling ideal. Kalau misalnya nggak bisa, Ustadz, wah saya nulisnya lambat, Ustadz. Ini Ustadznya ngomongnya cepat, seperti saya ngomong cepat, ya. Saya nggak kober nih, Ustadz, nggak nyanda ini. Maka gimana? Maka minimal tulis dalilnya. Terus dalilnya, penjelasannya nggak apa-apa, di skip aja. Tulis dalilnya, ayatnya sama hadisnya. Ya, karena kan inti dari ilmu kan dalil, ya kan? Inti dari ilmu syar'i itu ukuran sunnah. Jangan sampai kita pulang dari kajian cuma dapatnya kata ustadz. Ya, gimana hukumnya ini? Kata Ustadz Yulian hukumnya boleh. Wah, cuman kata ustadz, ya. Ini bukan ilmu ini cuma taklid namanya.
Jadi minimalnya kita tahu dalilnya. Tapi andai kan nulis dalil kok nggak sempat juga Ustaz. Wah tuh, nggak nyanda Ustaz itu tulis cepat sekali. Ya sudah, minimal tulis penjelasan Ustadz, itu paling minimal. Tulis penjelasan Ustadz saja, paling minimal. Jadi yang pertama tulis dalil plus penjelasan. Yang kedua kalau nggak bisa tulis dalil saja. Kalau nggak bisa yang ketiga tulis penjelasan saja. Jangan sampai nggak nulis apa-apa. Ya daripada nggak nulis apa-apa ya sudah nulis penjelasan saja. Kemudian baca buku. Tentang baca buku, yang namanya penuntut ilmu itu nggak pernah lepas dari buku. Ya. Sebagaimana kata putranya Imam Ahmad, ya, Abdullah putranya Imam Ahmad, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah aku melihat beliau, itu Imam Ahmad, kecuali sedang tersenyum, atau sedang membaca, atau sedang menelaah. Ini aktivitasnya Imam Ahmad umumnya seperti itu. Sedang ngobrol sama orang, tersenyum, ya nggak mungkin kalau ngobrol sambil baca, enggak. Ya. Ngobrol sambil tersenyum, atau kalau tidak ada orang yang ajak ngobrol, maka dia baca. Kalau nggak sedang baca, maka sedang menelaah. Maka aktivitas beliau nggak lepas dari baca. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi, kata muridnya, muridnya mengatakan, tidaklah aku melihat Al-Khatib Al-Baghdadi kecuali di tangannya ada buku yang sedang dia telaah. Ya. Jadi buku dibawa kemana-mana. Demikianlah keadaan penuntut ilmu, ya, kemana-mana itu bawa buku. Nah, jadi ketemu penuntut ilmu, ya, cek tasnya, ada buku nggak? Kalau ada buku, ada penuntut ilmu nih namanya nih. Tapi kalau nggak ada buku, ini diragukan ini status penuntut ilmunya ini. Ya, karena buku yang belum kita baca itu banyak sekali, kitab yang belum kita pelajari banyak sekali. Bukan hanya banyak, tapi banyak sekali, sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi apa alasannya kita nggak bawa buku? Gitu. Kan masih banyak yang belum kita tamatkan. Jadi baca buku. Walaupun tadi utamanya belajar itu talaqi dan talqin. Adapun baca itu sebagai tambahan, suplemen, ya, sebagai untuk memperdalam materi, untuk murajaah, untuk mutalaah, menelaah. Ya, yang nanti kita padankan dengan materi dari yang disampaikan oleh ustadz kita. Dan faedah dari Syekh Sami As-Suqair, ya, kemarin saya ikut kajian beliau. Faedah dari Syekh Sami As-Suqair hafizahullah, muridnya Syekh Utsaimin, beliau katakan membaca qiraah itu ada dua. Ada qiraah sardah, tadi kata Syekh Saleh Al-Syekh juga ada qiraah sardan atau qiraah sur'ah. Yang kedua ada qiraah tadabbur. Ada membaca dengan cepat, sardan atau sur'atan. Yang kedua ada qiraah tadabbur yang pelan. Nah, jadi cara baca kitab atau cara baca buku yang terjemahan atau bahasa Indonesia itu perlu kita bedakan dua itu. Kalau itu materi yang ringan, ya, seperti materi tazkiyatun nufus, ya, atau materi tentang sejarah atau kisah-kisah, maka ini bisa dibaca dengan qiraah sardan, qiraah cepat, ya, qiraah sur'ah. Cara baca cepat itu tahu ya teman-teman, dulu waktu SMA mungkin pernah ada training baca cepat. Itu cukup kita ambil pokok paragraf, ya. Dalam baca kitab kan juga ada pokok paragraf, ya, misalnya. Dan ini harus punya keahlian membaca dan harus terbiasa membaca. Nanti akan mudah untuk mencari pokok-pokok paragraf. Nah, ketika pokok paragrafnya sudah dapat, sudah kita skip ke paragraf selanjutnya, ya. Misalnya paragraf ini, sudah dapat nih, langsung ke paragraf selanjutnya. Terus kita lihat, ini pokok paragrafnya ini nih, langsung skip. Ini bisa cepat nih, ya, bisa cepat. Dan kalau ada dalil, maka kita sangat cepat untuk beralih ke dalilnya, gitu ya. Dalilnya kita lihat, ini maksudnya ini, ya, langsung. Jadi kalau qiraah sardan, qiraah sur'ah itu bisa mungkin satu kitab selesai dalam sekali duduk, gitu ya, atau satu kitab satu hari. Tapi tadi itu kitab-kitab yang ringan, ya, kitab akhlak, adab, tazkiyatun nufus, atau sejarah, atau kisah-kisah, atau nasihat, ya, atau semisalnya, atau materi-materi yang mudah. Tapi kalau materi-materi yang jelimet, ya, atau yang
ini memang kita butuhkan kata per katanya, maka kita dengan qiraah tadabbur. Ya, kita benar-benar teliti dalam membacanya, bahkan bukan perlu kita kalau kita ketemu kata-kata yang susah, misalnya ada kata-kata yang susah di sini, kita garis bawahi, kemudian kita cari di kamus apa artinya, terus kita catat di sini artinya apa. Pelan-pelan sekali. Ketemu kata susah lagi, kita garis bawahi, kita cari dulu di kamus, kita kasih lagi. Seperti itu. Atau mungkin ada beberapa poin yang perlu kita stabilo gitu ya, kita bold, kita garis bawahi karena ini penting. Itu kalau qiraahnya tadabbur. Ini dalam materi-materi yang susah. Seperti misalnya usul fikih ya, atau misalnya qawaid fiqhiyah, atau ilmu hadis, atau ilmu akidah yang advance ya, yang sudah jelimet, maka itu dengan qiraah tadabbur. Nah, kita harus paham dua jenis qiraah ini, sehingga ketika kita baca, baik baca kitab ataupun baca buku terjemah atau buku bahasa Indonesia, kita bisa putuskan, saya mau bacanya baca cepat apa baca pelan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena waktu yang terbatas ya, tidak bisa saya sampaikan semua, namun antum bisa baca dari e-book yang saya share. Di sana banyak sekali yang sebenarnya penting juga untuk diketahui penuntut ilmu. Antum bisa baca sendiri, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dengan seorang yang dalam mengurusi urusan dunianya, dia gelisah karena ingin mengulang hafalan, karena ingin segera belajar ilmu gitu ya, ingin segera menyibukkan diri dengan ilmu. Maka kita katakan ini datang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasa gelisah ini rasa gelisah yang terpuji, yang baik, yang bagus sebetulnya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Orang yang dia merasa gembira dengan amalan kebaikannya, dia senang kalau dia melakukan amalan baik, dia bahagia, dia ketagihan gitu melakukan amalan baik. Dan siapa yang merasa gelisah dengan amalan buruknya, merasa nggak nyaman dengan amalan buruknya, maka ini adalah seorang mukmin, kata Nabi. Maka orang yang dia ingin, saya nggak pengen lama-lama ngurusin dunia. Saya pengen segera menyembuhkan diri untuk akhirat, untuk ilmu. Ini datang dari iman yang benar. Namun di sisi lain, dalam mengurusi semua urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kita tetap harus berusaha sebaik mungkin, ya, seprofesional mungkin, sesempurna mungkin. Hatta dalam urusan dunia, jangan sampai urusan akhirat, urusan agama itu membuat kita asal-asalan dalam mengurusi urusan dunia. Nah, sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayutqinahu. Allah Ta'ala mencintai seorang hamba kalau hamba tersebut mengamalkan amalan apapun, dia yutqinahu, dia mutqin, dia sempurnakan amalannya tersebut, pekerjaannya tersebut. Maka orang yang jadi dokter, seorang ahlu sunnahnya yang jadi dokter, jadilah dokter yang baik, yang profesional, ya, dokter yang pandai menyembuhkan penyakit, yang pandai melayani pasien. Orang yang ahlu sunnah yang menjadi polisi, jadilah polisi yang baik. Ahlu sunnah yang menjadi engineer, jadilah engineer yang baik, bikin bangunan yang kokoh, yang bagus, bikin robot ya, yang canggih, bikin kendaraan yang canggih, bikin komputer yang canggih. Ya, jangan sampai dengan alasan ingin ngurusi akhirat, ingin menyembuhkan diri dengan ilmu, malah dia asal-asalan di bidang ini. Jangan. Ya, Allah mencintai orang yang mutqin dalam semua amalannya. Dan juga yang dilakukan oleh para salaf, ya, sebagaimana Ayyub As-Sakhtiyani, ya, atau Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri suatu hari beliau sedang dagang. Ya. Sufyan Ats-Tsauri sedang jualan. Kan para ulama jualannya nggak minta-minta. Para ulama nggak ngemis-ngemis kepada muridnya, nggak. Mereka usaha, jualan, kerja.
Sufyan Ats-Tsauri sedang jualan. Ketika sedang jualan, ada muridnya yang nanya. Namanya Ustadz kan ya, Ustadz Sufyan Ats-Tsauri, Syekh. Tentunya banyak yang ingin tanya kepada beliau. Nah, beliau sedang jualan, ditanya-tanya sama murid. Syekh Sufyan, ini gimana hukum ini, gimana hukum itu? Apa dalilnya ini? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, wahai Anda, uskut, tolong kamu diam. Karena saya sedang konsentrasi pada urusan jualan saya ini. Dan kalau saya tidak konsentrasi, saya bisa rugi. Kalau saya nggak konsentrasi, saya bisa rugi. Dan beliau mengatakan, law hadzal di'ah la tamandal li al-muluk. Andaikan saya kehilangan kerjaan saya ini, andaikan saya rugi, nanti saya khawatir para raja akan memanjakan saya. Ya, kalau dia nggak kerja, nggak dapat penghasilan, takutnya nanti dia tergoda untuk dimanjakan oleh para raja. Sufyan Ats-Tsauri nggak mau seperti itu. Dia pengen mandiri, independen, tidak terpengaruh oleh para penguasa. Ya, makanya ada orang nanya sama Sufyan Ats-Tsauri, diam, jangan, saya mau konsentrasi dulu, saya mau mutqin dalam jualan saya ini. Ya, kalau sudah selesai boleh nanti tanya, seperti itu. Demikian juga Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, alzim suqaka fa innaka la tazalu kariman ma lam tahtaj ila ahadin. Hendaknya kamu istiqomah, konsisten dalam usaha dagangmu di pasar. Karena kalau seseorang itu tetap mulia, tidak suka minta-minta kepada orang lain, ya, maka orang itu akan tetap mulia kalau dia tidak suka bergantung kepada orang yang lain. Ya, kata Ayyub As-Sikhtiyani, alzim, ya, istiqomahlah, konsistenlah, profesionallah, sempurnalah dalam mengurusi dagangmu. Maka demikian, ya. Walaupun tadi saya katakan itu muncul dari keimanan, ya, itu muncul dari dorongan yang baik, gitu ya, dari maksud yang baik, karena dia ingin menyibukkan diri dengan akhirat. Namun jangan sampai asal-asalan, ya, jangan sampai membuat dia asal-asalan, ceroboh, tidak profesional, atau bahkan lalai, atau bahkan merugikan orang lain dalam urusan dunianya. Ya, jadi berusaha untuk sempurna, profesional. Nah, kalau sudah selesai baru dia menyembuhkan diri dengan akhirat atau dengan ilmu. Wallahu taala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru itu karena kesalahan saya dan kejahilan saya sendiri, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.